Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nita Kartika dengan MPM 1835223309 kelas 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai utang negara. Baik, sebelumnya saya akan menyebutkan apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu macam dan ciri utang negara. Yang kedua yaitu sumber pinjaman negara. Yang ketiga yaitu beban dari utang negara. Yang keempat yaitu masalah utang negara. Yang kelima yaitu kondisi utang Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan definisi dari utang negara itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Kenapa negara harus berhutang? Suatu pemerintah negara bisa menjalankan 3 pilihan anggaran fiskal, yaitu surplus, defisit, dan imbang. Ketiga pilihan ini berbeda dalam hal apakah pemerintah memiliki pendapatan yang lebih, kurang, atau sama dari belanja pemerintah. Dalam hal defisit fiskal, pendapat yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak. Oleh karena itu, dalam beberapa buku, para pengarang buku banyak yang menyebutkan bahwa defisit akan terjadi apabila pendapatan pajak yang diraih pemerintah lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Jadi, secara konsep, keduanya memang sama saja. Dari mana pemerintah bisa menutup defisit? Karena pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya, maka pilihan yang masih bisa diambil adalah dengan berhutang. Hal tersebut mungkin sama dengan anggaran yang Anda lakukan saat Anda ingin memiliki suatu barang, namun pendapatan Anda tidak cukup, maka Anda mungkin akan mengambil pinjaman ke bank. Jadi, sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Seperti pemerintahan memerlukan banyak pendanaan guna pembiayaan inisiatif perkembangannya, maka negara hanya bisa melakukan 2 cara saja, yaitu peningkatan pajak atau berhutang. Karena meningkatkan pajak bisa membebani masyarakat dan membutuhkan suatu proses ratifikasi yang cukup panjang dan rumit, maka pilihan pemerintah akan cenderung jatuh pada penerbitan utang dalam wujud penerbitan surat utang negara. Jadi, utang pemerintah yang dilakukan saat ini adalah bentuk akumulasi dari nilai defisit anggaran yang terjadi selama tahun-tahun sebelumnya saja. Yang pertama yaitu reproductive debt, ialah hutang yang diimbangi dengan aset untuk melakukan produksi, seperti halnya hutang yang digunakan untuk membangun instalasi listrik yang dapat menunjang produksi masyarakat. Sedangkan debt-weight debt ialah hutang yang digunakan untuk membiayai cicilan pokok utang beserta bunganya dan juga biaya untuk perang. Selanjutnya yaitu pinjaman sukarela dan pinjaman paksa. Pinjaman sukarela didapatkan pemerintah dari pihak mana saja yang memberikannya kepada pemerintah secara sukarela. Sedangkan pinjaman paksa merupakan jenis pinjaman yang dapat dipaksakan pemerintah terhadap masyarakat. Seperti pada tahun 1950-an pemerintah memotong uang kertas. Selanjutnya yaitu pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pinjaman dalam negeri merupakan pinjaman kegiatan, sehingga pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada kementerian negara atau lembaga, kegiatan tertentu Pemda melalui penerusan pinjaman, kegiatan tertentu BUMN melalui penerusan pinjaman, dan kegiatan tertentu perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman ke Pemda. Yang kedua yaitu pinjaman luar negeri sendiri merupakan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor
10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberian pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Terakhir yaitu suku bunga pinjaman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber pinjaman negara. Yang pertama yaitu pada individu sebagai kreditur, yang kedua lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur yang seperti contohnya Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, dan Bursa Efek. Ketiga yaitu bank-bank umum sebagai kreditur, dan keempat yaitu bank sentral sebagai kreditur. Beban dari utang negara. Utang luar negeri atau dikenal dengan pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Utang dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberian pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Masalah mengenai utang negara, utang luar negeri semakin sejalan dengan kepentingan neoliberalisme global yang kian membakar di negara ini. Artinya, utang itu memang mensukseskan program neoliberalisme melalui IMB, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Consultative Group on Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi utang Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Januari 2021 berada di angka 6.233,14 triliun. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 40,28%. Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat naik dibandingkan dengan periode tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada pada proses pemulihan akibat pandemi 19. Seperti yang dikutip dalam buku APBN, pemerintah menjaga komposisi utang tersebut dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makroekonomi. Adapun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintahan adalah 60%. Kementerian Keuangan menyebutkan pandemi telah menyebabkan perlambatan ekonomi di seluruh negara di dunia. Setiap negara lalu mengambil langkah-langkah extraordinary, salah satunya melalui peningkatan utang. Tapi ketimpangan negara lain, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB masih jauh lebih rendah. Hal ini bisa terlihat dari perbandingan dengan negara-negara ASEAN maupun G20 lainnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai utang negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.